Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadratul mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus kepada para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita berada di bulan suci Ramadan, di malam yang ke-26. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita keberkahan, Allah masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita sudah laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan insya Allah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ring salam semoga tetap Allah mencurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata berkah atau barokah, ya. Pada saat mendoakan pasti tidak lepas dari kata berkah. Apa tuh berkah? Berkah itu berarti ziyadatul khair. Dia bertambah terus kebaikan. Bertambah kebaikan dan bertambah terus kebaikan. Berkah umur kita berarti terus bertambah umurnya dan terus bertambah juga kebaikannya. Maka mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah terus kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu berkunjung ke pondok pesantren Dar El Azhar, pimpinan Kiai Ikhwan, beliau menyampaikan kalau mau hidup berkah 3 saja katanya. Insya Allah kalau 3 dipegang maka hidup kalian akan berkah. Dapat nasihat, kebetulan kita lagi main ke sana dapat nasihat dan sampai sekarang saya masih teringat itu. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Agar hidup kita berkah, apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhkan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan. Maka insya Allah hidup kita berkah, gitu, ya. Jadi bertambah kebaikan. Kalau dalam hati kita ada iman kita kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, maka laksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kita sholat, maka laksanakan sholat. Allah perintahkan kita zakat, maka laksanakanlah zakat. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, kepada saudara kita, maka berbuat baiklah kepada karib kerabat kita. Yang kedua, agar kehidupan kita berkah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya, orang tua. Maka insya Allah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kepada Allah dan Rasulnya, maka jalan kehidupannya terus akan mendapatkan kebaikan. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua, murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Saat ini kita ada di bulan suci Ramadan, mungkin ada yang perantau datang ke Bogor, yang dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Timur, ada yang mungkin dari Jawa Barat, dari Tasik, atau mungkin dari Bandung datang ke Bogor. Pastinya sudah sekian lama tidak bertemu dengan kedua orang tua. Pastinya rasa rindu. Makanya biasanya apalagi di 10 hari terakhir ini sudah mulai bau-bau mudiknya sudah terlihat. Nah, mudah-mudahan yang mudik, terutama saya dapat kabar tadi Dr. Muslih Taman, ketua Tamir kita, sudah sampai tadi barusan
Pak Agus katanya Ustadz Muslataman sudah sampai kampung. Mudah-mudahan siapapun yang mudik ke kampung halamannya untuk menjalin silaturahim, terutama untuk bertemu kedua orang tua tercinta, mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan siapapun nanti yang akan menuju ke kampung halaman, menuju dengan bertemu dengan orang tua terkasih tercinta kita, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Kiai Ikhwan itu, untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan itu, bertambah terus kebaikan itu adalah selain kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak di antara kita, atau apalagi generasi Z sekarang itu, ya, karena mungkin dimanja sama orang tua, karena mungkin juga diberikan fasilitas-fasilitas, ya, karena kita merasa dulu kita tidak diberikan fasilitas apa-apa oleh orang tua. Mau ngaji saja, mau beli, dulu bahasa saya itu tuturutan, kalau bahasa sekarang itu juz amma, itu susah karena memang mungkin orang tua mau beli itu aja susah. Kita harus ngumpulin uang dulu ke pasar, karena kita ngajinya juz amma, dari mulai alif, patah alif, kasroh alif, dhamma sampai ke surah Al-Fatihah, An-Nas, terus kita baca hafalin. Itu mau dapat juz amma saja itu susahnya minta ampun, harus nyelengin dulu, ya. Juz amanya waktu itu 3.000, jadi celengin 100, 200, 300 biar dapat juz am, gitu ya. Alhamdulillah kalau sekarang luar biasa, anak mendapatkan fasilitas handphone dari orang tua. Tapi justru kayak kita lihat tanda kutip banyak anak yang tidak patuh sama orang tuanya, banyak anak yang tidak taat sama orang tuanya. Boleh jadi ada hal atau ada sesuatu yang memang terlalu dimanjakan, boleh jadi, atau ada hal memang penanaman akidah, penanaman akhlak, penanaman adab tidak begitu kita perhatikan. Yang penting fasilitas diberikan, ya, yang penting diam, nah gitu. Sehingga banyak anak-anak di antara kita, boleh jadi anak kita sendiri, tidak patuh kepada kita sebagai orang tuanya, padahal kita sudah memberikan contoh, ya. Kalau kita memberikan contoh patuh kepada orang tua, maka insya Allah sebetulnya si anak akan mengikuti. Karena tadi tantangan dan rintangan serta pergaulan boleh jadi lebih kuat. Untuk itu kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlak, sehingga tadi kehidupannya dia akan mendapatkan keberkahan, ya, bertambah terus kebaikannya. Yang ketiga kata beliau, agar hidup kita berkah, yaitu adalah berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan juga berbakti kepada guru. Guru yang membesarkan kita, yang pandai kita, membuat kita pandai membaca, guru yang membuat kita pandai menulis, guru yang mengajarkan kita alif fathah, alif kasroh, alif dhammah. Kita sebagai muridnya senantiasa berbaktilah kita kepada guru kita. Dengan cara apa? Berbakti kepada guru kita, yaitu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru, mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru kepada kita. Itulah tanda bakti kita sebagai murid kepada gurunya. Insya Allah kalau kita berbakti dengan mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka jalan hidup seorang murid itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi angkat tangannya guru kita di tengah keheningan malam itu yang menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita dapat murid mungkin boleh jadi bandelnya minta ampun tanda kutip, ya. Ya. Itu mendapatkan perhatian lebih dari gurunya. Kalau dapat nasihat dari Buya Uci Tursi almarhum, bahwa terkadang santri yang luar biasa tanda kutip itu bengalnya katanya, justru di situ letak seorang guru diuji kesabarannya dengan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak katanya anak-anak yang tanda kutip itu bengal itu jadi kiai, karena boleh jadi tadi doa dari gurunya itu yang mustajab, gitu. Tapi bukan berarti kita harus jadi bengal supaya jadi kiai, tidak juga, ya. Yang paling utama adalah minta ridho dari guru-guru kita.
Insya Allah mungkin momen Idul Fitri ini atau menjelang akhir di Idul Fitri ini, atau kita akan menghadapi Idul Fitri, kita bisa berkunjung kepada guru-guru kita yang boleh jadi sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Maka insya Allah momen ini menjadi kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan guru kita, bersilaturahim dengan guru kita, sedikit minta doa dari guru kita. Ya Allah, ya Tuhan Guru, wahai guruku, minta doa agar kehidupan kami menjadi berkah. Insya Allah kalau 3 ini kita pegang, berbakti kita kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kita kepada kedua orang tua kita, jauh dimanapun orang tua kita, jauh sekalipun kita merantau, orang tua yang masih ada wajib kita kunjungi, wajib kita mintai doa. Yang ketiga adalah guru-guru kita. Kita minta doa dari guru kita yang punya kontak komunikasinya masih lancar. Senantiasa minta doa dari guru-guru kita supaya kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin, dan senantiasa ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal tadi. Insyaallah kita pegang, kita amalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.